Halo teman-teman semua, kita akan melanjutkan kisah Tan Yun membalas dendamnya kepada para dewa dan kembali menjadi dewa tertinggi. Tapi sebelum itu, pastikan kalian sudah subscribe dan like video ini. Oke, langsung saja kita mulai. Tan Yun mengangkat kasa dingin nafas kura-kura dan kemarahan di matanya merajalela. Jangan bicara omong kosong, Pak Tua. Kau mengirim Duansen untuk membunuhku lebih dari setahun yang lalu. Tapi sangat disayangkan sampai itu terluka parah dan aku membunuhnya. Jika tidak memiliki jimat harta waktu, mungkin aku yang akan mati saat itu. Dengan itu Tan Yun bangkit dan menginjakkan kaki kanannya di telapak tangan kanan Luwu. Tulang-tulangnya patah dan tanah bergetar seperti air. Telapak tangan kanan Luwu pecah menjadi sepotong lumpur darah. Tan Yun, dasar brengsek! Luwu berteriak histeris dan nadinya pecah terpancar di wajahnya. Mengutuklah sebanyak yang kau mau, ucap Tan Yun sambil tersenyum kejam. Setelah itu, kau bahkan meminta Jiang Xia untuk membunuhku. Luwu, tanyakan pada dirimu, kapan aku Tan Yun menjadi musuhmu? Alasannya sederhana, itu karena muridmu Li Xikuan yang mempermalukan lebih dulu dan mencambuk murid-murid kebun obat. Dan kemudian aku membunuh muridmu Li Xian. Tapi itu juga dengan cara bermartabat. Kita bertarung dalam kesepakatan duel hidup dan mati. Dan kau binatang berulang kali ingin membunuhku. Aku benci ketika aku memikirkannya ulang. Begitu suara itu terdengar, Tan Yun menendang kursi dan mematahkan tangan kiri Luwu. Luwu ditekan ke tanah oleh singa naga emas dan membuat jeritannya menjadi menyeramkan. Saat ini Luwu benar-benar ketakutan. Tan Yun, aku salah. Tolong jangan bunuh aku. Kau benar-benar tidak bisa membunuhku. Ayahku adalah penatua keempat divisi pil gerbang abadi. Jika kau membunuhku, kau tetap akan mati, ucap Luwu. Aku juga membunuh Pang Siwan. Bukankah kau tidak menyadarinya? Aku juga tahu bahwa kau yang memerintahkan Li Xikuan untuk meracuni rumput giok kebangkitan jiwa, ucap Tan Yun. Tan Yun mengepalkan tinjunya, mencicit dan meraung dengan kesedihan dan kemarahan. Sourun adalah murid jujur di Taman Obat Lingsan dan dengan sungguh-sungguh merawat rumput giok kebangkitan jiwa. Namun karena sikap binatangmu, kau membunuhnya dengan kejam. Kau juga menggantung tubuhnya di Gunung Changling dan tidak diizinkan untuk dikebumikan. Luwu, kau benar-benar tidak manusiawi. Aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Harga itu terlalu murah untukmu, ucap Tan Yun. Tan Yun membalikkan tangannya dan memotong kaki Luwu dengan pedang. Dengan Luwu terluka parah dan sekarat, jiwanya menderita pukulan berat. Tan Yun segera menunjukkan mata surgawi Hongmeng untuk mengendalikan Luwu dan berkata, "Berikan aku kolam roh." Ya, mata Luwu kosong. Dia menghancurkan kolam roh dan mengeluarkan 3 suap darah berturut-turut. Dengan hancurnya kolam Luwu, kerutan di wajahnya menjadi semakin banyak. Rambut putihnya mulai rontok dan alisnya yang semula hitam memutih dengan kecepatan tinggi. Dia terlihat sangat tua saat bernafas. Usia sebenarnya Luwu adalah 190 tahun. Kolam spiritual adalah dasar dari para kultivator. Jika kolam spiritualnya dihancurkan, maka kultivasinya akan terhapus. Oleh karena itu, seluruh fungsi tubuhnya dengan cepat menua. Dia bahkan benar-benar sudah terlalu tua sekarang, sehingga dia tidak bisa berbicara lagi. Tan Yun segera menyegel anggota tubuh Luwu yang berdarah, membebaskan kendali mata surgawi Hongmeng, dan membakar jejak nafas dirinya dan nafas singa naga emas di gua dengan api Hongmeng. Setelah membersihkan noda darah di gua, Tan Yun segera terbang dengan dewa singa naga emas yang membawa Luwu dan terbang menjauh dari gunung Ludau. 2 jam kemudian, Tan Yun muncul di pegunungan selatan gerbang divisi pil. Pada malam hari dia membuat 2 gua di puncak dan melemparkan Luwu. Kemudian memblokir pintu masuk gua dengan batu-batu besar dan membiarkan Luwu untuk berjuang hidup sendiri di dalam. Tan Yun tidak membunuh Luwu saat ini karena alasan terpenting adalah dia tidak ingin melibatkan Shen Subing. Dia tahu bahwa dengan kondisi Luwu yang lemah sekarang, dia bisa mati setidaknya 5 hari kemudian. Pada saat itu, lampu jiwa Luwu akan padam
Pada saat yang sama, Sen Subing sudah dalam perjalanan ke gerbang abadi. Dengan cara ini, ayah Luwu, Lu Yi, tidak memiliki alasan yang masuk akal untuk menyalahkan Sen Subing. Setelah berurusan dengan Luwu, Tan Yun kembali ke gunung guanya. Keesokan harinya, dia datang ke kebun obat Lingsan dan pergi ke gunung abadi Bingking bersama Daniel dan 50 murid lainnya. Pada saat itu, lebih dari 60.000 murid tersusun rapi di puncak besar gunung Peri Bingking. Di depan para murid, puluhan diaken berdiri dengan tenang. Di depan diaken 2-11 penatua berdiri, kecuali Luwu. Di luar aula Bingking, Sen Subing berdiri tegak dan anggun. Dipimpin oleh Fan Luo dan Song Hong, 48 murid alkemis berdiri dengan hormat di sebelah kiri Sen Subing. Ada 48 murid, termasuk 40 alkemis tingkat tinggi dan 8 alkemis tingkat suci. 50 murid akan pergi ke sekte abadi untuk mengikuti kompetisi seni alkimia mewakili Huang Fu Seng Song melawan para murid alkemis berbakat dari 2 sekte kuno lainnya. Nanggong Ruxu, murid Sen Subing, berdiri di sisi kiri Sen Subing. Pada saat ini, semua tetua dan murid datang untuk mengantar mereka pergi. Sen Subing mendengus dingin melihat Diaken Feng dan berkata dengan kesal, "Semua penatua dan murid datang untuk mengantar para perwakilan, kecuali penatua ke-12. Apa kau tahu di mana dia?" "Lapor ketua, bawahan ini tidak tahu," ucap Feng Xi berkata dengan hormat dan jujur. Penatua dan diaken lainnya, termasuk semua murid, juga menganggap Luwu terlalu keterlaluan. Sen Subing berkata dengan dingin, "Dia tidak akan datang, jadi kita tidak akan menunggunya." Cincin penyimpanan di jarinya bercahaya keemasan dan kapal roh terbaik keluar. Sen Subing berkedip dan tiba-tiba muncul di perahu. Segera 51 murid termasuk Fan Luo dan Song Hong dan 51 murid dari kebun obat termasuk Tan Yun dan Daniel melompat ke dalam perahu dan berbaris di belakang Sen Subing. Bawahan ini berharap ketua Subing untuk memimpin murid divisi Pil dan mengalahkan murid divisi Pil dari sekte Peri Abadi dan istana jiwa abadi dan membawa pulang kemenangan, ucap penatua kedua Duchen. "Kami juga berharap ketua divisi pulang membawa kemenangan," ucap lebih dari 60.000 murid membungkuk ke kapal roh dan berteriak serentak. Setelah itu kapal itu terbang dan menghilang di kejauhan. 50.000 tahun yang lalu, para pendiri Huang Fu Seng Song dengan kekuatan sihir yang besar memotong puncak gunung hingga menjadi pilar raksasa. Kemudian ada 33 formasi raksasa pola naga dilukis pada pilar raksasa itu. Oleh karena itu dinamakan puncak raksasa Panlong dan daftar naga terletak di puncaknya. Puncak raksasa Panlong langsung menuju ke puncak lautan awan. Di puncak terdapat monumen batu raksasa daftar naga. Daftar tersebut menunjukkan peringkat kekuatan para murid dari 9 divisi di gerbang dalam lebih dari 2 tahun yang lalu. 4 jam kemudian Sen Subing mengendarai perahu Rom melewati awan yang mengalir. Begitu dia terbang ke puncak naga, Tan Yun merasakan perasaan membunuh dan mengunci pada dirinya. Tan Yun melihat di sebelah timur puncak ada 48 murid divisi senjata yang akan berpartisipasi dalam kompetisi keterampilan senjata bersama ketua Murong yang saat ini sedang menatap dirinya. Hanya Xiao yang berada di belakang ketua Murong yang diam-diam tersenyum pada dirinya. Gongsun Ruoxid juga di pihak Xiao, dia mengangguk dengan tenang. Pada saat ini, ketua Murong dan murid-muridnya memiliki niat membunuh pada Tan Yun karena Tan Yun telah menghancurkan Cao Bin. Tan Yun mengangguk ke Xiao dan tersenyum pada niat membunuh yang lain. Pada saat ini, Sen Subing tidak melirik ketua Murong dan menyapu perahu roh diikuti oleh Tan Yun dan murid lainnya. Sen Subing dan ketua Murong tidak saling menyapa, apalagi melakukan kontak mata. Jadi mereka memimpin murid-murid mereka untuk berdiri di sisi lain puncak dengan aura yang pekat. Sesaat kemudian, 2 perahu roh datang satu demi satu dan terbang mendarat di puncak raksasa Panlong. Salah satu perahu roh membawa ketua divisi formasi dan barisannya. Di kapal yang lain, ada ketua divisi jimat bersama 50 muridnya.
Ketua divisi formasi dan ketua divisi jimat memimpin murid masing-masing keluar dari perahu roh dan berdiri di puncak. Sekarang divisi pil, divisi senjata, divisi formasi, dan divisi jimat, kepala dari keempat divisi gerbang dalam, tidak memiliki komunikasi satu sama lain. Para murid antar divisi ini saling berhadapan dari kejauhan, penuh dengan rasa saling tidak suka. Sekitar setengah jam kemudian, keempat kepala divisi melihat ke langit timur. Mereka melihat ada 5 sosok di langit. Dalam sekejap, 5 orang itu mendarat di puncak. Pemimpin dari 5 orang ini adalah seorang pria berjubah biru, berusia 40-an. Dia tampak terhormat dan bermartabat. Orang ini adalah penguasa saat ini, Dantai Xuanzong. Di belakang Xuanzong ada seorang wanita bersama 3 sesepuh. Seorang wanita cantik itu secara alami adalah kepala divisi pil gerbang abadi, Tang Xinying. Ketiga sesepuh lainnya adalah kepala divisi senjata gerbang abadi, Si Kong Xiyun, kepala divisi formasi gerbang abadi, Wei Ruisheng, kepala divisi jimat, Su Xiping. Bawahan Shen Subing dan murid divisi memberi hormat pada patriark. Bawahan Murong Sisi dan murid divisi senjata memberi hormat pada patriark. Shen Subing dan ketua Murong, kepala divisi formasi dan ketua divisi jimat memimpin murid-murid mereka untuk berlutut di depan Dantai Xuanzong. Dantai Xuanzong tampak bermartabat dan menganggukkan kepalanya. Nada samarnya dipenuhi dengan makna yang tak terbantahkan. Kompetisi antar divisi pil, divisi senjata, divisi formasi, dan divisi jimat dengan 3 sekte kuno sangatlah penting. Untuk itu semua murid harus melakukan yang terbaik. Ya, kami bersedia, ucap semua murid berkata serempak. Baguslah, ucap Dantai Xuanzong mengangguk puas dan berkata lagi. Bagi yang menjadi pemenang, aku akan memberikan hadiah besar. Selain itu, di sekte abadi, kalian nanti tidak boleh membuat masalah. Tapi ketika kalian diprovokasi oleh orang lain dan kalian merasa tidak mampu, kalian harus menahan diri. Tapi jika kalian mampu, lawanlah. Kalian harus ingat bahwa ketika kalian pergi ke sekte abadi, kalian mewakili wajah Wang Fu Sengsong. Mengerti? Ucap Dantai Xuanzong dengan serius. Mendengar perkataan itu, semua murid berbicara dengan satu suara dan suaranya keras. Siap ketua sekte, kami mengerti. Bagus, Xuanzong mengangguk puas. Segera cincin penyimpanannya berkedip di antara jari-jarinya dan perahu roh raksasa muncul di langit. Artefak suci tingkat tinggi. Gumam Tanyun menatap perahu roh tadi dan terkejut. Semua orang segera naik ke perahu dan segera menuju ke sekte peri abadi. Kapal roh besar membawa orang-orang seperti kilat besar. Itu terbang menjauh dari Huang Fu Sengsong dengan angin kencang dan terbang ke kedalaman pegunungan hukuman surgawi. Waktu tempuh sekitar 2 bulan. Saat perahu roh masuk jauh ke dalam pegunungan, gunung-gunung yang luas menjadi semakin menjulang ke awan. Tapi karena kecepatan perahu roh terlalu cepat, para murid tidak dapat melihat pemandangan di luar sama sekali. 5 hari kemudian, divisi pil gerbang dalam gempar. Feng Xi menemukan bahwa lampu kehidupan Lu Wu di aula jiwa telah padam. Feng Xi pergi ke divisi pil gerbang abadi dengan sangat ketakutan dan memberitahu Lu Yi, penatua keempat, tentang kematian Lu Wu. Setelah mendengar ini, hati Lu Yi hancur dan datang ke divisi pil gerbang dalam secara pribadi untuk mencari tubuh Lu Wu. Waktu berlalu dengan cepat dan 55 hari kemudian, semua murid di perahu roh merasa bahwa kecepatan terbang perahu roh ini mulai melambat dan mulai bergerak turun. Selama periode ini, Xiao dan Tanyun sering saling menggoda. Murong Sisi tidak mengatakan apa-apa kepada Xiao, tetapi dia semakin kecewa dengan muridnya ini. Wow, kakak senior Tan, lihat pedang yang sangat besar. Dan Yu sepertinya melihat pemandangan yang luar biasa dan segera berseru. Dalam pandangan Danyu, pedang merah besar setinggi sekitar puluhan ribu kaki langsung menembus awan. Di tubuh pedang ada 8 kata pencakar langit raksasa yang bertuliskan Sekte Peri Abadi,
mereka yang menerobos akan mati. Sebagian besar murid lainnya terkejut ketika mereka melihat pedang raksasa itu. Hanya beberapa murid yang tampak tenang, karena di antara murid-murid ini ada yang sudah pernah datang berkompetisi di sekte peri abadi ini. Di antara para murid, ada satu pemuda yang terlihat sangat tenang. Dia adalah murid utama kepala divisi jimat, Huang Fu Tingfeng. Wajahnya mengungkapkan bahwa seolah-olah pemandangan di depannya tidak dapat mengganggu pikirannya. Tan Yun bersama dengan yang lainnya memalingkan muka dan menatap pedang besar itu. Matanya dipenuhi keterkejutan. Tiba-tiba perasaan yang telah lama hilang kembali membanjiri ke dalam hati Tan Yun. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya dan berkata dengan penuh semangat, "Ini adalah pedang surgawi Hongmeng beratribut api yang aku gunakan di masa lalu." Tanpa diduga, itu dijadikan sebagai monumen pedang di gerbang masuk oleh sekte peri abadi ini. "Aku harus mencari kesempatan untuk mengambilnya kembali," ucap Tan Yun. Sepertinya Hao Jin benar sebelum dia meninggal. Setelah aku dikutuk memasuki reinkarnasi abadi, 12 pedang ilahiku disimpan oleh Dewa Man Huang dan Dewa Hong Huang. Pada zaman kuno, Dewa Man Huang dan Dewa Hong Huang mempertahankan benua hukuman surgawi untuk mencegah dewa tertinggi menghancurkan benua hukuman surgawi ini. Mereka meninggalkan 12 pedang surgawi Hongmeng di tanah abadi dan medan perang para dewa, sehingga aku dapat menemukannya saat bereinkarnasi. Karena pedang surgawi Hongmeng dengan atribut api ada di sekte abadi, aku tidak tahu apakah 11 pedang lainnya ada di tanah abadi dan medan perang para dewa, atau itu telah dikumpulkan oleh sekte peri abadi dan istana jiwa ilahi, gumam Tan Yun dalam hatinya. Pikiran Tan Yun tiba-tiba terganggu oleh suara lembut wanita yang masuk ke dalam pikirannya. "Master, apakah itu kau? Apakah kau mencari Huowu?" Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti hingga akhir. Lanjut ke part berikutnya ya. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Bye.